Aku khawatir dengan teman sekelasku yang penuh dengan luka. Ya, ini judul dari manga yang akan gue bahas ceritanya kali ini. Nih manga jujur aja bagus banget. Nyeritain sebuah kisah tentang seorang gadis yang sudah tidak percaya siapapun. Dan MC kita, yang Sigma berusaha menyelamatkan gadis itu. Sambil dikasih bumbu psikologikal, romance, dan tentu aja drama. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Ayo kita langsung aja bahas ceritanya. Cerita dimulai dengan MC kita yang menanyakan keadaan gadis di kelasnya yang wajahnya penuh dengan luka. Tapi gadis itu menolak memberitahunya dan menganggap MC kita cuma berpura-pura baik. Saat pulang sekolah, MC kita mengikuti gadis itu karena khawatir. Tapi gadis itu bilang tidak usah sok-sokan menyelamatkannya. Dan bisa saja apa yang dilakukan dia sekarang malah memperburuk keadaannya. Dan bertanya, apakah dia berani untuk bertanggung jawab jika itu terjadi. Besoknya, MC kita mengajak gadis itu untuk makan siang bareng. Gadis itu menolak dengan alasan dia tidak lapar, tapi perutnya berkata sebaliknya. Akhirnya dia menerima ajakan makan siangnya. MC kita bilang kalau gadis itu cantik, tapi gadis itu mengatakan apa cantiknya gadis yang penuh dengan luka di wajahnya, dan merasa MC punya motif untuk mendekatinya, dan dia merasa itu menjijikan. Besoknya MC kita membuatkan bekal untuk gadis itu, dan gadis itu ngerasa MC ini maksa banget buat berbuat baik. Tapi besoknya gadis itu menanyakan kenapa MC tidak berbicara padanya. Hari ini MC hanya merasa gadis itu nggak akan senang kalau diajak bicara. Gadis itu ngira kalau MC udah capek ngobrol sama dirinya dan mengincar gadis lain buat didekati. Tapi bercanda, kata gadis itu sambil memuji MC kalau dia itu orang yang sangat baik. Dan karena MC kita itu orang yang sangat baik, gadis itu mau MC melakukan sesuatu untuknya. Gadis itu bertanya, apakah MC kita mau jika gadis itu minta MC kita untuk bun-bun dirinya. Gadis itu merasa hal itu bisa menyelamatkan dirinya, tapi tentu saja permintaan ini ditolak sama MC. Setelah mendengar hal itu, gadis itu merasa MC memang gak peduli sama dirinya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Gadis itu bertanya, apakah rasanya enak merawat dirinya dan mengasihani dirinya. Gadis itu merasa terhina dan minta MC buat gak jadiin dia alat buat merasa lebih baik. MC kita akhirnya bilang kalau dia suka sama gadis itu. Tapi gadis itu malah menghina MC kita dengan mengatakan MC kita itu orang sangean yang menjijikan. Tapi besok paginya, luka di wajah gadis itu bertambah parah yang membuat MC kita sangat khawatir. Gadis itu bilang, kalau kamu khawatir banget, kenapa kamu gak bun-bun aku aja? Gak bisa kan? Jadi gak usah sok peduli sama diriku, kata gadis itu. Akhirnya ketika pulang, MC kita mengajak gadis itu untuk menginap di rumahnya, yang membuat gadis itu agak curiga. Tapi karena tahu MC kita nggak akan berani melakukan apa-apa padanya, akhirnya dia menerima ajakannya. MC kita bilang bakal melindungi gadis itu, jadi dia nggak usah khawatir pada apapun dan istirahat saja di sini. Tapi gadis itu masih terus aja menghina MC kita. Tapi gadis itu tetap aja menunggu makan malam. MC merasa senang karena gadis itu mau menginap di rumahnya. Tapi gadis itu bilang dia menginap di rumah MC karena dia butuh perlindungan doang, nggak lebih, sambil minta MC buat berhenti bikin dirinya nggak nyaman. Gadis itu akhirnya menggunakan baju MC kita, tapi dia minta MC buat berhenti natap dirinya, seolah-olah gadis itu sedang memakai baju milik pacarnya. Gadis itu ingin membantu MC untuk menyiapkan makan malam, karena dia nggak ingin bergantung dan berhutang budi pada siapapun. Ketika mencicipi makan malamnya, gadis itu tiba-tiba menangis. MC bertanya, apakah dia baik-baik aja? Ternyata gadis itu udah lama nggak merasakan makan makanan yang hangat, dan bagi dia rasanya enak sekali. BTW guys, kalian lihat kan bubble dari tulisannya yang memulai memutih? Itu bakal penting ke depannya, jadi inget-inget aja ya. Setelah selesai makan malam, MC kita mengajak gadis itu untuk makan bersama lagi besok. Gadis itu masih saja menghina kita, tapi dia bilang nasi dan miso akan enak untuk sarapan besok. Ketika ingin tidur, MC kita bilang dia bakal tidur di lantai saja, dan minta gadis itu untuk tidur di atas kasur. Tapi gadis itu bilang kalau MC kita menjijikan. Besoknya bangun tidur, MC kita lega, gadis itu gak kabur ketika dia lagi tidur. Gadis itu bilang selama MC masih berguna untuk dirinya, dia gak bakal pergi, sambil bilang semangat ke kita. Dan wow, kalian lihat bubble text-nya sudah mulai memutih guys. MC kita nanya apa keluarganya gak menelepon polisi untuk mencari dirinya. Gadis itu bilang kalau keluarga dia menelepon polisi pasti mereka bakal dipenjara. Dan nanya apa MC kita takut dicap sebagai penculik. Gadis itu bilang ke MC buat tenang aja dan lakuin tugasnya buat melindungi dirinya sampai akhir. Ketika berangkat sekolah, MC merasa gugup karena jalan ke sekolah bersama gadis itu dan takut dikira mereka berdua pacaran. Gadis itu bilang kalau MC cuma ngahalu gak jelas doang. Di sekolah, MC kita ingin duduk di sebelah gadis itu. Yang mengejutkannya, gadis itu menerima ajakan si MC. MC minta maaf ke gadis itu karena nggak buatin bekal untuknya hari ini. Tapi gadis itu tersenyum dan bilang nggak apa-apa sambil berterima kasih ke MC karena sudah mau membuatkannya sarapan dan mencuci bajunya. Sepertinya gadis ini pelan-pelan tapi pasti sudah mulai terbuka ke MC. Dan yang nandain hal itu adalah dengan perubahan bubble text yang sebelumnya berwarna hitam sudah mulai memutih. Sepulangnya dari sekolah, MC kita ingin membelikan pakaian untuk gadis itu.
Awalnya gadis itu menolaknya, tapi akhirnya dia menerimanya dengan alasan tidak ingin selalu meminjam pakaian MC. MC mengatakan gadis itu sangat cantik, yang membuat gadis itu tersenyum manis dan sangat senang karena ini pertama kalinya dia mendapatkan hadiah dari seseorang. Jadi dia akan menjaganya dengan baik. Ketika ingin makan malam, MC lupa membeli telur. Gadis itu ngambek karena sudah menantikan omurice buatan MC. Jadi gadis itu mau beli telur dulu keluar. Tapi anehnya, gadis itu tidak kembali lagi. Besoknya, luka di wajah gadis itu bertambah banyak. MC yang tahu ini ulah orang tua gadis itu akhirnya meminta gadis itu untuk melaporkan hal ini ke polisi. Tapi gadis itu menolak dan minta MC untuk tidak melakukan apa-apa. Gadis itu masih bisa menahannya, tak peduli seburuk apa yang orang tuanya lakukan. Gadis itu mengatakan ke MC kalau MC itu adalah orang yang sangat baik, perhatian padanya, padahal dia nggak minta buat diperhatiin. Selalu menyiapkan bekal untuknya. MC terlalu baik dan sudah banyak banget ngebantu dia. Gadis itu nggak mau lebih banyak menyusahkan MC dan mau tetap seperti ini saja. Dia takut kalau orang tuanya masuk penjara, dia nggak bakal bisa berada di sini lagi. Gadis itu nggak menginginkan hal itu karena dia masih ingin terus berada di sisi MC kita, meskipun hanya sebentar. Akhirnya mereka menjalani hari seperti biasa. Ketika pulang sekolah, MC nanya apakah gadis itu ingin pulang ke rumahnya. Gadis itu mengiyakannya dan bilang sampai jumpa besok. Tapi di sini MC benar-benar sangat khawatir karena takut apa yang dilakukan orang tua gadis itu akan semakin parah. MC ingin menelepon polisi, tapi MC tahu gadis itu pasti nggak menginginkannya. Di sini MC punya firasat buruk kalau membiarkan gadis itu pulang sekarang, itu akan jadi terakhir kalinya MC bertemu dengan gadis itu. MC akhirnya mengajak gadis itu untuk kabur bersama, tapi gadis itu takut hal ini bakal mengacaukan kehidupan MC. Tetapi MC nggak peduli dengan hal itu. Gadis itu senang dan mau untuk kabur bersama MC. MC bilang ke gadis itu kalau dia kali ini pasti akan melindungi dirinya. Gadis itu senang dan merasa tenang karena MC kita ada di sisinya. Ketika sedang pergi, gadis itu tampak senang. Ternyata dia baru pertama kali pergi jauh karena selama ini dia tidak pernah pergi jalan-jalan. Bahkan study tour pun tak boleh. Dan hal ini cukup menyenangkan karena MC kita ada di sisinya. Ketika malam, MC kita dan gadis itu cuma bisa tidur di bangku taman karena MC nggak bisa menyewakan kamar untuk gadis itu. Ya akhirnya MC kita memberikan jaketnya pada gadis itu. Gadis itu merasa senang karena bisa berduaan dengan MC kita di taman. Tapi MC kita ingin ngomong sesuatu ke gadis itu. MC kita ngungkapin perasaannya ke gadis itu. Tapi gadis itu nanya lagi, apakah MC nggak apa-apa sama orang seperti dirinya? Akhirnya MC menggunakan the power of memuji sampai mampus ke gadis itu. Seperti MC suka ketika berduaan dengan dirinya. Wajah gadis itu sangat lucu ketika ada nasi yang menempel di pipinya. Selalu mau dengerin MC berbicara, walau gadis itu pura-pura nggak tertarik. Pujian ini bikin gadis itu malu dan akhirnya menerima perasaan MC kita. Tapi sayangnya, momen indah itu tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba di belakang gadis itu ada seorang wanita yang memegang sebuah pisau. Ternyata wanita itu adalah ibu dari gadis itu. Wanita itu menyandera anaknya sendiri sambil memaki-maki MC kita dan mengancam akan membunuh MC kita. Gadis itu hanya bisa berdiri, ketakutan, dan memohon ke ibunya untuk jangan menyakiti MC kita dan berjanji gak akan pergi lagi. Wanita itu marah dan bilang akan membunuh MC kita dan gadis itu. Gadis itu hanya bisa berharap sambil menutup mata agar ibunya berhenti. Sampai akhirnya MC tiba-tiba terbangun di rumah sakit. Ternyata MC kita dan gadis itu selamat dari kejadian itu. Walau MC mendapat luka yang sangat serius. Untung saja ada orang di taman yang lewat dan menyelamatkan mereka berdua. Gadis itu berteriak ke MC dan bilang kalau MC kita bodoh. Kenapa MC mau mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan gadis itu yang bukan siapa-siapanya. Akhirnya gadis itu menangis bahagia dan bersyukur karena MC kita masih hidup. Ibu gadis itu akhirnya masuk penjara yang membuat gadis itu akan diasuh oleh pemerintah. Gadis itu agak sedih karena tidak bisa bertemu lagi dengan MC dan bingung ke depannya harus bagaimana. Tiba-tiba MC bertanya, apakah dia boleh memeluk gadis itu? Gadis itu bilang kalau MC kita bakal lebih keren kalau langsung memeluk dirinya aja tanpa bertanya. Yang akhirnya itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu. MC kita berjanji akan bertemu lagi dengan gadis itu. Dan sekarang sudah 5 tahun sejak janji itu dibuat. Akhirnya MC kita berhasil bertemu dengan gadis itu, walau sangat sulit menemukannya karena mereka sudah hilang kontak. Gadis itu khawatir karena takut menimbulkan masalah lagi ke MC kita. Tapi MC kita bilang mau hidup bersama dengannya, yang membuat gadis itu terkejut. Gadis itu bilang sekali lagi dia bisa saja menimbulkan masalah lagi ke kehidupan MC kita, dan dia nggak menginginkan hal itu. Gadis itu merasa dia nggak pantas meminta lebih dari ini setelah apa yang terjadi 5 tahun lalu. Tapi MC kita bilang kalau gadis itu pantas, dan bilang kalau dia akan membuat gadis itu bahagia mulai dari sekarang dan selamanya. Yang membuat gadis itu terdiam menangis. Setelah itu bertanya, apakah sungguh MC masih mau bersamanya? MC kita bilang iya.
kalau gadis itu masih mau menerima dirinya. Akhirnya gadis itu memeluk MC kita dan bilang mau sambil mengatakan kalau dia mencintai MC kita. Dan ya, lagi-lagi MC kita mengajak gadis itu ke rumahnya. Walau gadis itu bilang kalau MC kita orang aneh yang mengambil keuntungan dari seorang perempuan yang baru saja menangis. Tapi gadis itu cuma bercanda dan bilang dia tahu kalau MC kita nggak bakal melakukan hal aneh. Akhirnya gadis itu meminta MC kita untuk memasakkannya lagi omurice dan kari. Cerita pun tamat dengan happy ending tentunya. Bagus banget dah ceritanya. Gua pas lagi bikin skrip dari video ini nangis guys, jujur aja. Karena emang sebagus itu cerita yang dibawakan manga ini. Makasih dah buat kalian yang udah mau nonton sampai habis. Gua mulai lapar. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.